Halo, aku Peti. Sekarang kamu lagi nontonin channel Pothead. Semoga kamu yang nontonin video ini selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Di sini aku suka ngebahas topik-topik seputar podcasting dan juga home recording. Jadi kalau kamu suka topik-topik kayak gini, jangan lupa subscribe channel YouTube Pothead, terus follow juga di Instagram @pothead.id. Di video kali ini aku mau ngebandingin hasil suara dari dua tipe mikrofon nih. Jadi ada lavalier microphone sama satu lagi ada shotgun microphone. Nah, sebenarnya tuh ini berawal dari sebuah kerjaan ya yang meminta untuk bikin rekaman podcast, tapi memang nggak mau ada tampilan mikrofon di depan kamera. Nah, kalau buatku sendiri, sebenarnya sih kalau yang namanya podcasting itu memang ya identik dengan tampilan mikrofonnya itu. Dalam hal ini podcast video ya. Terus kalau misalnya formatnya tetap ngobrol gitu ya, tapi nggak ada tampilan mikrofon, itu tuh aku mengkategorikannya sebagai format talk show. Tapi itu menurutku sih ya. Nah, karena aku jarang ngulik mikrofon nih di luar kebiasaan podcastingku, jadi akhirnya ya aku mulai ngulik-ngulik deh nih. Terus juga memang sebelum podcasting, aku juga kan udah sempet bikin beberapa konten lah ya di YouTube. Dulu tuh aku memang untuk bikin konten itu biasanya aku pakainya kalau nggak shotgun microphone yang kecil, itu merek Boya, ya aku pakainya tuh lavalier microphone yang mereknya kebetulan juga Boya. Pokoknya Boya tuh dulu jadi opsi banget deh waktu awal-awal mulai bikin konten, tentunya ya karena harganya memang terjangkau. Kemudian aku juga sempat pakai Rode Wireless Go, itu waktu itu untuk bikin konten-konten review buku di YouTube. Tapi sebenarnya juga aku nggak sering-sering banget sih make, karena sebenarnya cita-citaku nih untuk bikin konten modelan vlog itu tuh belum kesampaian gitu ya, yang di luar potluck. Aku tuh soalnya bingung ya, mau fokus ke topik apa. Terus ya mumpung kita lagi ngomongin ini nih, mungkin kamu juga boleh kasih masukan kali ya. Kira-kira kalau aku bikin konten vlog, bagusan bikin topik tentang kuliner, atau mungkin tentang kucing, atau mungkin yang lainnya, boleh kasih masukan juga, nanti tulis di kolom komen ya, biar aku tidak bingung lagi gitu. Anyway, entah kenapa aku memang dari dulu tuh selalu meragukan ya hasil suara dari lavalier microphone. Mungkin karena bentuknya tuh yang kecil gitu ya, jadi kayaknya kok nggak bisa menghasilkan suara yang bagus. Padahal sebenarnya nggak juga, karena aku tahu ada wireless microphone nih yang hasil suaranya tuh nggak kalah dengan condenser microphone yang diafragmanya tuh besar bahkan. Tapi harganya itu loh, kayak ya nggak mungkin lah aku beli ya untuk saat ini. Jadi makanya memang si lavalier microphone ini rasanya tuh sangat jauh gitu buatku. Terus aku juga punya anggapan kalau misalnya kita mau bikin konten format ngobrol atau format interview ya, tapi nggak mau kelihatan mikrofon, tentunya mikrofon yang model shotgun itu tuh akan menghasilkan suara yang lebih superior ketimbang lavalier microphone. Dan misalnya kita kan bisa ngelihat nih, pas lagi syuting itu mereka tuh pakai boom mic, kalau misalnya kita nontonin behind the scene-nya kan. Nah itu juga tuh yang bikin aku tuh masih menantikan nih untuk mencoba mikrofon MKH416 yang legendaris itu. Jadi akhirnya nih aku mau cobain untuk ngebandingin ya dua tipe mikrofon ini. Jadi perbandingannya tuh pakai ada Rode Lavalier 2, ada Rode Lavalier Go, kemudian ada Rode Wireless Go, dan ada Rode Wireless Me. Nah, Rode Wireless Mini ini baru-baru keluar ya tahun 2023 ini. Kemudian untuk shotgunnya, untuk perwakilan, ini aku akan pakai Rode NTG2, dan satu lagi sebenarnya bukan shotgun sih, bisa dibilang mini shotgun lah ya. Ini aku pakai Rode M5. Rode M5 ini tuh memang biasanya dipakai untuk ngerekam instrumen, terus juga dari yang aku baca-baca, dia juga suka dipakai untuk ngerekam choir. Ini satu mikrofon itu satu set, jadi bisa dipakai untuk rekaman stereo. Dan ini sebenarnya juga aku baru beli ya, kayak awal-awal tahun ini kalau nggak salah, nanti mungkin aku akan bikin video terpisah ya buat ngomongin si M5 ini. Nah, dari tadi sebenarnya aku ngerekam, ini nih udah pindah-pindah mikrofon nih, coba lihat. Rame ya mikrofonnya. Jadi aku dari tadi ngomong nih udah pakai mikrofon segini banyak dan udah pindah-pindah juga. Kamu bisa denger nggak dari tadi perbedaan suaranya tuh kayak gimana? Atau jangan-jangan malah kayak sama-sama aja nih? Coba kasih tahu ya di kolom komen. Sekarang suara yang mana keluar dari mikrofon yang mana? Ini aku akan kasih tahu informasinya di layar sini ya. Sekarang sih aku mau mulai dari NTG2 dulu deh ini ya. Jadi sekarang ini suara yang keluar dari mulutku ini dari NTG2. Ini ada di sebelah kiri atasku. Jaraknya dari mikrofon ke mulutku kurang lebih sekitar 20 cm. Kemudian sekarang aku mau pindah lagi ini ke Rode M5 ya. M5 juga mini shotgun yang tadi aku bilang. Ini jaraknya sama dari mikrofon ke mulutku juga kurang lebih 20 cm. Ini ada di sebelah kananku.
ada di atas nih, suaranya kayak gini. Sekarang aku pindah lagi ya. Ini sekarang aku suaranya keluar dari lavalier Go nih. Suaranya kayak gini nih, kamu bisa denger ya. Terus sekarang aku akan pindah lagi kemudian ke Rode Wireless Go. Ini juga masih ada di sebelah kiriku, di sebelahnya si lavalier Go. Suaranya kayak gini nih. Selanjutnya aku pindah lagi ya. Ini sekarang aku pakai lavalier 2. Nah, ini udah ada di sebelah kananku nih, si lavalier 2. Suaranya yang keluar dari mulutku kayak gini. Terus sekarang aku mau pindahin lagi yang terakhir ini ke wireless me. Ini suaranya kayak gini kalau aku pakai wireless me. Nah, itu dia tadi hasil suara dari bermacam-macam mikrofon ya, yang tipe lavalier mikrofon sama tipe shotgun mikrofon. Kalau dari segi kualitas suaranya sendiri, mana coba yang paling kamu suka? Kasih tahu ya di kolom komentar biar aku juga tahu. Nah, selanjutnya ini biar kita bisa sama-sama dengerin nih perbedaan suaranya seperti apa dari masing-masing mikrofon, aku akan ambil sampel suara. Jadi, yuk kita dengerin bareng-bareng. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Itu dia tadi perbandingan suara dari lavalier dan shotgun microphone. Setelah tadi dengerin sampel suaranya, pilihan kamu kira-kira berubah apa enggak nih? Coba kasih tahu juga di kolom komentar ya, gimana pendapat kamu. Kalau buatku pribadi, entah kenapa memang masih lebih jelas nih dari segi artikulasi, kemudian juga detailnya, itu tuh tetap mikrofon shotgun sih ya. Tapi favoritku jatuh ke M5. Walaupun memang setelah mendengar sampel suaranya, itu kayaknya noise-nya memang lebih besar sih kalau dibandingin sama NTG2. Untuk yang lavalier, ternyata bagus juga sih hasilnya. Tidak seburuk ekspektasiku ya. Nah, lavalier 2 ini harganya itu di 1,4 jutaan. Terus kalau lavalier Go itu di 850 ribuan. Kalau dibandingin sama NTG2 itu tuh di 3,3 jutaan. Terus kalau yang M5 itu di 2,5 jutaan. Kalau untuk wireless me itu harganya di 1,9 jutaan. Sementara wireless Go itu tuh di 2,8 jutaan. Nah, aku punya catatan nih ya, setelah akhirnya aku pakai alat-alat ini untuk rekaman kerjaanku waktu itu. Kalau dari segi ringkes, lavalier tuh memang lebih enak ya, karena dia alatnya kecil, terus juga instalasinya kan relatif gampang ya. Tapi memang rada menantang juga sih waktu masangin alatnya tuh ke narasumber. Terus lavalier, khususnya untuk dua produk Rode yang ini ya, itu tuh kan kabelnya pendek. Jadi memang ketika kita konekin ke handphone atau ke recorder, itu tuh agak repot sih. Makanya kalau aku waktu itu memang gabungin dengan sistem wireless dari Rode ini. Jadi pakai si wireless me sama si wireless Go. Dan akan lebih enak lagi juga ditambah dengan adanya fitur dari Rode Connect. Dan kelebihannya juga tentu saja di area tangkap suara ya, karena kan dia memang ngikutin kemanapun si narsumnya bergerak gitu ya, jadi suaranya tuh akan cenderung lebih stabil. Walaupun ya memang kalau misalnya kegesek rambut ataupun kegesek baju, ya tentu saja hasil rekamannya juga akan rusak sih. Untuk dari segi suara, ya bagiku tetap ya yang shotgun. Cuman settingannya itu loh, repot banget. Apalagi kalau misalnya pembicaranya itu settingannya wide angle ya. Jadi otomatis tuh harus pakai kombinasi antara si stand, boom pole, dan si penyangkut boom itu yang aku lupa ya namanya apa. Terus aksesorisnya itu juga mahal ya, khususnya si boom pole.
Ada sih yang merek lokal itu kisarannya 150 sampai 300 ribuan lah gitu. Udah gitu kejadian nih pas lagi rekaman, si narsumnya tuh ternyata banyak gerak. Jadi area mulut dia tuh ketika lagi berbicara itu tuh bergeser dari area tangkap si shotgun microphone, yang mana area tangkapnya kan pasti ada batasan luasnya ya segimana. Dan ya itu udah pasti hasil suaranya tuh jadi kayak besar kecil nggak jelas gitu. Dan ini memang aku nggak nyangka sekali sih waktu itu, kalau misalnya ternyata narsum tuh bisa gerak segitu hebohnya ketika lagi ngobrol. Jadi rasanya sih memang si shotgun microphone ini tuh lebih cocok untuk dipakai bikin konten interview yang formal ya, ketimbang bikin konten podcast ataupun ya talk show gitu. Oke, kurang lebih begitulah pengalamanku soal ngulik alat ini yang bisa aku share hari ini ya. Semoga bermanfaat, tapi kalau misalnya nggak bermanfaat juga nggak apa-apa sih. Karena ini emang berdasarkan, aku memang pengen eksperimen sendiri aja gitu soal alat yang bikin aku penasaran. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Pothead, terus follow juga di Instagram @pothead.id. Sampai jumpa lagi. Dadah!